Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kembali kita perbaharui kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya senantiasa terus-menerus kita berusaha untuk mengantarkan diri kita, jiwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yakni mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati dalam setiap harinya, termasuk kenikmatan bulan Ramadan yang mulia ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berkat bimbingan, arahan dan petunjuk dari beliaulah sehingga kita semua bersama-sama bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Wabil khusus kenikmatan menjalani ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, ma'asyiral jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan akan memasuki 10 hari terakhir. Padahal terasa baru kemarin kita menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Tiba-tiba saat ini sudah menjelang 10 akhir Ramadan. Terasa begitu cepat waktu berlalu. Ibarat kita semua adalah para penumpang kapal, ada yang sibuk duduk terlena di dalamnya, tapi kapal terus berjalan menuju pulau dermaga, yakni kampung akhirat. Memang di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah cepatnya pergerakan waktu, hingga kadang berhari-hari lamanya waktu sudah berlalu, tidak ada satu karya pun yang kita persembahkan untuk diri kita, termasuk buat agama kita. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabar zaman fatakunus sanatu kas-sahar was-sahra kal jum'ah wa takunul jum'ata kal yaum wa yakunul yaum kas-sa'ah. Hari kiamat tidak akan datang hingga zaman menjadi berdekatan. 1 tahun seperti terasa 1 bulan. 1 bulan seperti 1 Jumat. 1 Jumat seperti 1 hari. Alhamdulillah, ma'asyiral jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kedatangan Ramadan tentu tidak dalam rangka untuk menambah umur kita. Kita tahu bahwa Ramadan di tahun yang akan datang pasti kembali, dan kita belum tentu bisa ketemu dengan Ramadan. Begitu pula kedatangan Ramadan tidak bisa mencegah datangnya maut kepada kita.
Kita tahu bahwa hari-hari ini bahkan kita masih menemukan ada orang-orang yang di tengah-tengah bulan Ramadan pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi datangnya Ramadan bisa menjadi jalan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan ketika dosa-dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan yang lain kepada kita kecuali jalan keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya beramal saleh. Karena kata baginda Rasulullah, celakalah orang yang didatangi Ramadan atau dia masih punya umur, masih punya waktu bertemu dengan Ramadan, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, ma'asyiral jemaah rahimani wa rahimakumullah, menjelang 10 akhir Ramadan ini tentu kita ingin menjalaninya dengan serangkaian amal-amal saleh di dalamnya. Kita menginginkan momen terbaik ini bisa kita lalui dengan semaksimal mungkin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sendiri contohkan kepada kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujahidu fis sahril awahir ala yujahidu fi ghairihi. Pada malam 10 terakhir Rasulullah lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi kesungguhan pada malam-malam yang lain. Tentu dalam hal ini baginda Rasulullah bisa merasakan betapa kenikmatan, kemuliaan daripada bulan Ramadan, sehingga di 10 hari terakhir beliau menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mencontoh baginda Rasulullah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita lebih menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail. Salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah lebih giat lagi dalam beribadah di malam hari. Artinya pada malam di bulan suci ini kita dianjurkan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, kita dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa yahlisul ishrina bisalati wasawmi wa naumi fa idza kana al-ashru sahara wa shaddal mizar. Di mana kata Sayyidah Aisyah, pada 20 hari pertama di bulan Ramadan Nabi biasa mengkombinasikan antara sholat, puasa, dan tidurnya. Namun jika telah masuk 10 hari terakhir, maka beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya, atau dalam artian beliau menjauhi para istrinya dan bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kiasan mengencangkan sarung di hadis ini adalah menunjukkan bahwa Nabi mengurangi tidurnya pada 10 hari terakhir Ramadan demi agar banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana juga terlihat bahwa 10 hari terakhir adalah puncak daripada kemuliaan bulan Ramadan. Ada 3 waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari di dunia ini. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang berikutnya adalah setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan. Yang puncaknya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana malam-malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa, di antaranya malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, ma'asyiral jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita untuk bersama-sama menggiatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyra shadda mizar wa ahya lailah wa aiqada ahlaha. Jika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan beribadah, dengan baca Quran, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Sehingga dengan demikian marilah kita membangunkan istri kita, anak kita, untuk mendapatkan nikmat yang sangat banyak yang diberikan di bulan Ramadan, di bulan ini, di hari-hari terakhir Ramadan ini.
Alhamdulillah, ma'asyiral jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah sebagaimana yang Nabi contohkan, beliau melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir di Ramadan itu. Di mana iktikaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Tentu caranya adalah berdiam diri di dalam masjid, menyibukkan diri dengan ibadah, dengan salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah bahwa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikafu asral awahir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Di mana dari Aisyah beliau mengatakan sesungguhnya Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kecuali bertepatan dengan tahun wafatnya beliau, di mana bahkan Nabi beriktikaf selama 20 hari 20 malam di bulan Ramadan terakhir ketika di tahun beliau wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggambarkan bahwa beliau sadar bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ayat yang terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wahai Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hari yauman turja'una fihi ilallah. Ada hari di mana engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kesadaran itulah maka beliau di tahun terakhirnya menjelang wafatnya, beliau bahkan menghabiskan 20 hari 20 malam untuk beriktikaf dalam masjid, untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyiral jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah tentu kita bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan momen yang paling berpotensi kepada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang dimana nikmatnya, kadarnya lebih daripada 1000 bulan. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita sedang sholat malam, sama seperti kita melaksanakan sholat malam selama 82 tahun. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita sedang membaca Al-Quran, sama seperti kita sedang membaca Al-Quran selama 82 tahun. Menggambarkan betapa besarnya karunia, pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mampu mendapatkan karunia malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah, taharrau Lailatul Qadar fil asril awahir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ma'asyiral jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan yang diminta oleh baginda Rasulullah kepada kita ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah doa yang dianjurkan sebagaimana riwayat dari Aisyah di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang bisa aku baca ketika aku didapati atau mendapati Lailatul Qadar?" Maka Nabi menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوبنا قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. واثق اللهم ربيطتها وعدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وآحها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. فنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.